Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pimpin pemusnahan 214,84 ton narkotika, barang bukti pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto pun dukung penuh penegakan hukum, terutama penanggulangan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Presiden Prabowo ikut memusnahkan barang bukti narkoba yang disita oleh Polri yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu siang. Sebanyak 214,84 narkotika senilai lebih dari 29 triliun rupiah merupakan barang bukti hasil pengusutan kasus narkoba oleh kepolisian bersama instansi terkait periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan antara lain ganja, sabu, ekstasi, hingga etomidate. Pemusnahan narkotika ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang berdampak buruk pada masyarakat, terutama generasi muda usia 15 hingga 24 tahun. Pemusnahan barang bukti narkoba hasil bekerjanya Polri selama 1 tahun, Oktober 24 sampai Oktober 25. Yang berhasil mereka sita rebut adalah 214,84 ton, yang nilai uangnya adalah 29,37 triliun rupiah. Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita, mereka tangkap, itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Saya dalam hal ini menyampaikan penghargaan saya sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun sedang bertugas. Selain penindakan, Polri juga memberantas narkoba dengan pencegahan hingga penanganan korban penyalahguna narkoba. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri memusnahkan 2,1 ton narkoba berbagai jenis. Narkoba yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan kasus kawasan Cilegon, Banten. $2,1 ton narkoba berbagai jenis dimusnahkan di kawasan industri Cilegon, Banten, Kamis dini hari. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain terdiri dari sabu sebanyak 1,33 ton, 335.000 butir ekstasi, 85,95 ribu gram ganja, 18,4 kilo sinte, dan 1,1 kilogram ekstasi, juga sejumlah narkoba jenis lain. Sebelum dimusnahkan, seluruh narkoba dicek keasliannya oleh tim Puslap IV Mabes Polri. Narkoba dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam tungku pembakaran dan dibakar hingga menjadi abu. Untuk mengungkap dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Jadi posisinya itu pas tahun. Ya. Jadi selama periode tersebut, Barreskrim Polri beserta Polda jajaran telah berhasil mengungkap 49.306 kasus narkoba dan menahan tersangka sebanyak 65.572 orang. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri juga telah melakukan pemusnahan narkoba di lapangan Bayangkara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak berkebutuhan khusus tersengat listrik setelah memanjat tiang. Dirinya terpental dan mengalami luka bakar parah. Warga Kepenguluan Panggal Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, menemukan seorang anak berusia 14 tahun yang tergeletak di bawah tiang listrik. Ia meringis kesakitan dengan tubuh melepuh.
Warga kemudian mengevakuasi bocah itu ke rumah sakit. Namun kondisinya parah, bocah berkebutuhan khusus itu dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru. Dari keterangan perangkat desa, kasus warga tersengat listrik rupanya bukan pertama kali terjadi. Warga pun diimbau agar tidak mendekati tiang bertegangan listrik apalagi sampai memanjatnya. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan News melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan berusia 9 tahun di Semarang, Jawa Tengah terjatuh dalam saluran air yang sedang diperbaiki. Korban hilang terseret arus. Inilah detik-detik Rahma Aurel terjatuh ke dalam saluran air yang diperbaiki di Kelurahan Telogomulyo, Pedurungan, Semarang. Ibu korban, Fitriani Indriani, berteriak minta tolong, berusaha menolong anaknya masuk ke dalam saluran air. Warga datang menolong, namun korban hilang terseret arus saluran air. Menurut Ketua RW setempat, korban bersama ibunya adalah pengemis. Korban terjebur ke saluran air karena tidak melewati jembatan yang ada. Ada rambu-rambu, sudah ada pembatas, tapi anak tersebut tidak melewati jembatan, justru masuknya ke sungai. Setelah orang tuanya nututi sampai ke lokasi sungai, ikut jegur, tapi anaknya sudah terlanjur hanyut. Setelah teriak-teriak, ada warga keluar, karena anaknya sudah tidak bisa tertolong, warga menarik ibunya untuk naik ke darat. Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir saluran air yang deras arusnya. Menggunakan tali penyelamat, petugas masuk ke dalam gorong-gorong. Petugas juga menyisir aliran sungai hingga hampir 1,5 kilometer. Petugas SAR gabungan menghentikan sementara pencarian di ujung jembatan di samping SPBU di Jalan Walter Mungin Sidi pada pukul 11 malam karena faktor cuaca dan penerangan. Pencarian dilanjutkan pada Rabu pagi. Di titik awal, titik info masuk untuk jatuhnya, hingga di pom bensin hingga Sertari terpantau masih istirahat kecil, belum ditemukan tanda-tanda apapun dari korban. Ini juga sudah dilakukan dari Polairut, damkar maupun dari teman-teman relawan, juga penyisiran di warga juga ada rawa-rawa sudah disisir, masih tinggal. Petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati karena di kawasan ini jika terendam banjir, batas sungai dan jalanan tidak kelihatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kosmetik ilegal milik influencer kecantikan disita petugas karena diduga mengandung merkuri. Sementara itu, seorang kakak tega mencekoki adik perempuan yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba di Malang, Jawa Timur. Lebih dari 4.000 produk kosmetik ilegal senilai 700 juta rupiah disita Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar beserta polisi dan bea cukai di sebuah toko kosmetik di Kabupaten Sidrap. Selain ilegal, produk ini mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Pemilik toko diketahui berinisial P, 32 tahun, seorang influencer kecantikan. Di toko miliknya petugas menemukan 55 item kosmetik berbagai jenis tanpa izin edar, termasuk produk yang diimpor dari Thailand dengan klaim pemutih. Produk itu dipasarkan dengan harga antara Rp35.000 hingga Rp700.000. Kosmetik ilegal tanpa izin edar sebanyak 55 item, sebanyak 4.771 pieces dengan nilai ekonomi 728 juta. Ya, dan tentunya ini merupakan bentuk komitmen juga dan juga sekaitan bagaimana kita untuk memutus mata rantai supply and demand-nya. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta narkoba di Makassar digerebek polisi. Petugas mengamankan 7 pelaku, 4 diantaranya pelajar dan 1 pria parubaya pemilik tempat. Polisi menggerebek pesta miras dan narkoba di sebuah rumah di Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. 7 orang diamankan berada dalam satu ruangan dengan kondisi mabuk. Sementara 4 diantaranya masih berstatus pelajar dan 1 merupakan penyedia tempat pesta narkoba. Polisi juga mengamankan alat isap sabu dan 6 saset narkoba siap edar serta bahan pembuat tembakau sintetis.
Disinyalir satu pelaku merupakan pengedar narkoba di kalangan pelajar di Makassar. Ketujuh pelaku dibawa ke Satreskrim Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa Ainus melaporkan.